Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton, pendengar kajian Bima Sakti melalui YouTube yang saya cintai, yang saya sayangi, yang saya rindukan. Kali ini saya akan membuka sebuah wacana pemikiran yang mudah-mudahan ini akan bisa merubah cara kita memandang Islam dalam kehidupan ini, yang selama ini seakan-akan Islam itu termasuk agama yang banyak larangannya, banyak aturannya, sehingga mempersulit hidup orang yang memeluknya. Nah, mengapa hal ini terjadi? Mari kita ikuti uraian saya berikut ini. Pertama, ada kesalahan pemahaman yang sangat mendasar dari siapapun yang belajar tentang Islam atau mengamalkan keislaman atau menyampaikan keislaman. Saya katakan pemahaman yang tidak tepat dan sangat mendasar. Antara lain, kalau Anda tanya kepada siapa saja, di mana saja, Islam itu dikiranya adalah salah satu agama seperti agama-agama lain. Tidak ada bedanya Islam itu dengan agama lain, seakan-akan apa itu Nasrani, Katolik, Hindu, Buddha, Yahudi, atau agama-agama yang ada di bumi ini, seakan-akan seperti itu. Perbedaannya, kalau ditanya, mungkin sebutan terhadap Tuhannya. Dan yang kedua, kemungkinan adalah diantaranya adalah cara peribadatannya. Untuk saya, pemahaman ini keliru dan sangat mendasar. Ini adalah sebuah pemahaman yang harusnya diperbaiki, dan saya sampaikan kepada siapapun yang mendengar ini, ada salah prinsip di dalam memahami Islam. Kalau seperti apa yang saya kemukakan di atas, itu yang kemudian muncullah kata-kata semua agama itu sama. Untuk saya, Islam itu, kembali saya katakan, bukan agama. Sehingga harus keluar dari konsep Islam disamakan dengan sistem kepercayaan atau agama-agama yang disebutkan tadi. Islam bukan agama, tapi dia adalah sebuah konsep hidup. Namanya konsep. Jadi berarti di situ
ada sebuah ide, gagasan yang perlu dijabarkan untuk hidup di dunia ini yang diberikan dari pencipta Islam itu sendiri, yakni Allah. Yang kedua, Islam itu tidak mengenal istilah Tuhan. Tuhan itu diambil dari bahasa Indonesia, bahasa Melayu, yaitu tuan oleh kaum orientalis Belanda untuk mengartikan istilah God. Karena God untuk mereka itu merupakan sesembahan di daerah Melayu, budaya Melayu, maka disebut sebagai tuan. Yang perlu tuan itu berarti majikan. Nah, kalau pemahaman kemudian jadi Tuhan, kalau pengertian seperti itu sudah jelas salah prinsip, salah dari awal. Makanya ada kata-kata la ilaha illallah itu bukan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Maka memang Tuhan tidak ada, yang ada Allah. Tidak ada ilah kecuali Allah. Itu yang betul. Oleh karena itu di dalam Islam sebetulnya tidak mengenal yang namanya Tuhan, tapi dia hanya mengenal Allah dengan berbagai sebutan Asmaul Husna itu. Yang berikutnya, pemahaman mendasar itu seakan-akan Islam itu disampaikan harus wajib. Pada dasarnya Islam itu adalah memiliki prinsip pada kebebasan, bukan paksaan. Karena dia memiliki prinsip kebebasan, maka boleh pilih. Kalau kamu suka menerima, silakan. Itu baik untuk dirimu, karena kamu sudah punya konsep hidup, tinggal melaksanakan. Kalau kamu menolak, silakan. Dan kamu tidak akan memiliki sebuah konsepsi hidup dari ilahi, dan resiko ditanggung penumpang oleh dirimu sendiri. Hanya itu sebetulnya. Jadi mereka yang menerima Islam sebagai sebuah konsep hidup tidak boleh kemudian membenci mereka yang menolak, tidak boleh. Itu pilihan mereka, urusan mereka dengan ilahinya. Lakum dinukum waliyadin itu di situ. Berikutnya, Islam bukan ajaran penyembahan sebagaimana agama-agama yang lain. Karena Islam tadi saya katakan dia itu adalah sebuah konsep, maka dia bukan ajaran penyembahan. Siapa yang disembah? Allah tidak membutuhkan penyembahan. Tapi Islam itu adalah sebuah ajaran ketundukan kepada konsep yang diberikan ilahi dan ketaatan kepada isi daripada konsep ilahiyat itu yang sifatnya multidimensi,
memberikan sebuah informasi begitu luasnya. Jadi bukan ajaran penyembahan. Kalau kemudian berislam digiring untuk menyembah Tuhannya, itu sudah salah arah. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa Islam itu menjadi sempit dan sulit? Karena Islam di dalam sistem pendidikan mulai dari TK sampai perguruan tinggi itu kurikulumnya tidak tepat guna, apalagi bahan-bahan yang didakwahkan oleh para mubalik itu selalu diarahkan pada ilmu fikih atau ilmu hukum, sehingga Anda tidak melihat ada pengembangan lebih jauh daripada isi ajaran Quran itu tadi. Kecuali pada setiap khutbah atau pendidikan dari bawah itu berbicara tentang wajib, kalau tidak dikerjakan berdosa, sunnah, kalau dikerjakan dapat pahala, mubah, boleh dikerjakan, boleh tidak, haram, kalau dilanggar berdosa, halal, itu tidak ada larang, diperbolehkan, dosa, pahala, surga, neraka, kafir, mukmin, ilmu hadis yang diuraikan sampai kemana-mana, berpakaian, kemudian menghafalkan doa-doa, mungkin menghafalkan Quran dan sebagainya. Ya, sistem pendidikannya di sekitar itu. Isi Al-Quran sendiri tidak pernah dibedah, tidak pernah dibongkar satu persatu. Kalau itu dibongkar, dibedah, apalagi pengetahuan-pengetahuan sekarang sudah demikian berkembang, hanya berbicara tentang masalah surat Al-Asr demi masa, maka itu akan sangat luas dan panjang. Bahwasannya waktu atau masa itu begitu dinamis. Dan waktu itu mengembang. Itu saja sudah ilmu fisika masuk, ilmu tentang astronomi masuk, ilmu matematik masuk, ilmu tentang masalah-masalah perjanjian masuk, dan seterusnya. Itu hanya dari sisi waktu. Dan ini tidak pernah dibongkar. Contoh lain, sesungguhnya ilmu Allah itu adalah apabila ditulis, niscaya seandainya air di lautan dijadikan tintanya dan ditambahkan 7 kali daripada itu, niscaya air laut itu akan surut, sementara ilmu Tuhan itu belum tertulis semua. Nah, ini menunjukkan itu di Quran.
perlu dikembangkan. Ini tidak punya kemampuan. Karena apa? Kesalahan kurikulum yang perlu dibongkar. Yang kedua, sumber daya manusianya. Nah, ini pendidikan-pendidikan yang untuk saya memprihatinkan. Dalam bab lain, dalam YouTube lain telah pernah saya bahas. Yang ketiga, mengapa sulit itu dipelajari? Ada hubungannya dengan masalah lingkungan dan budaya. Sekarang ada sebuah tren, kalau Anda belajar tentang Islam dan ingin mendalami, itu digiring kepada opini seakan-akan Islam itu sama dengan budaya Arab. Digiring ke sana pada lingkungan Arab. Maka terjadilah adopsi budaya Arab. Seperti misalnya bahasa. Terima kasih dengan syukron. Kayak seakan-akan dia mengerti bahasa Arab. Lebih enak terima kasih, matur suwun, hatur nuhun. Itu lebih mengenal, itu juga bahasa-bahasa dari ilahi. Ingin diarab-arabkan. Padahal tidak perlu. Karena semua bahasa warna kulit itu ilahi yang menciptakannya. Tidak ada koneksitas antara Anda pintar ngomong Arab dengan ngisi kandungan Al-Quran. Dan belum tentu orang Arab itu mengerti tentang isi kandungan Al-Quran. Berpakaian ke Arab-Araban, bergaul dalam kelompoknya juga tertutup, makan juga ingin diarab-arabkan di dalam lengser yang besar, makan bersama, mengikuti jejak Rasulullah. Tidak begitu, Rasulullah makan dengan istrinya. Islam mengatur ajaran yang perlu Anda tahu, dalam Islam itu menganut ajaran kemajemukan budaya. Bukan homogen, justru Islam itu keanekaragaman. Berbagai warna kulit, bahasa, bangsa, budaya, karakter, dan sebagainya itu diterima oleh Islam. Dan peradaban itu baru maju kalau peradaban itu dibangun oleh keanekaragaman, kemajemukan, bukan kehomogenan. Itu pegang. Dengan standar, mungkin di sini misiglingnya itu, Anda boleh bergaul dengan siapa saja. Tapi di dalam keislaman ada standarisasi, yakni tentang nilai ketauhidan. Kita diajak kepada hal-hal yang musyrik. Ya, kemusyrikannya itu yang kita tinggalkan, bukan orangnya. Bahkan kepada anak, pada orang tua harus menghormati. Seandainya orang tuanya musyrik, ya musyriknya itu yang ditinggal. Bukan berarti orang tuanya ditinggal dan tidak dihormati. Seperti itu. Kesopanan itu Islam. Kesantunan, kesucian diri.
dalam pergaulan, moral, etika, akhlak, kejujuran, keterbukaan, keadilan, kearifan. Itulah bangunan-bangunan sosial dalam lingkungan berbudaya. Itu ciri keislaman tuh di situ, dan itu tolong dibawa oleh Anda yang mempelajari Islam ke berbagai macam suku, bangsa, dan karakter yang mungkin mereka belum mengenal. Sehingga dengan demikian harumnya Islam akan tercium, indahnya Islam akan tercium, akhlaknya seorang mukmin akan dirasakan oleh mereka. Bukan menutup diri. Kalau Anda datang ke tempat orang-orang yang heterogen kayak begitu, kemudian Anda pakai cadar ala Taliban kayak demikian, Anda tidak bisa bergaul, tidak bisa berbaur. Bagaimana Anda akan bisa menyampaikan kebenaran kepada orang yang belum mengenal kebenaran itu? Padahal itu bukan ajaran Islam. Itu persepsi. Tidak ada di dalam Quran, cari. Kemudian tabiat. Tabiat manusia itu adalah fitrah, bawaan yang menjadi ciri kejiwaan seseorang, diturunkan dari orang tuanya kepada anaknya, kepada cucunya, terus. Itu tabiat namanya. Orang yang tabiatnya pendiam, disuruh berbicara sulit. Orang tabiatnya ceria, disuruh diam juga sulit, tersiksa dia. Orang yang tabiatnya itu bahasa Jawanya semana, artinya bisa menerima perbedaan, dengan orang yang selalu menolak perbedaan, memang sulit itu. Maka bukan tabiatnya yang dirubah, tapi keluasan pengetahuannya yang harus ditambah. Seorang yang pendiam, kenapa diam? Dia tidak mungkin tidak berani berpendapat. Coba ditambah ilmunya. Dalam berbagai macam dimensi pengetahuan. Pengetahuan internasionalnya ditambah, pengetahuan bahasanya ditambah, pengetahuan sosialnya ditambah, pengetahuan politiknya ditambah, pengetahuan ekonominya ditambah, pergaulannya ditambah. Masya Allah. Apalagi keterampilannya dikembangkan. Sehingga dia bisa mengoperasikan komputer, dia bisa menjadi seorang driver, dia bisa menjadi seorang yang bisa menjahit, dia bisa menjadi seorang yang bisa mengoperasikan listrik dan seterusnya. Itu keterampilan-keterampilan yang dalam zaman sekarang itu begitu luas teknologi, dan teknologi itu baru dioperasikan oleh orang-orang yang terampil. Ya, kemudian dikembangkanlah motivasi dan inovasi, dibangun pada mereka motif-motif bahwa hidup ini adalah sebuah tantangan, bahwa hidup ini adalah sebuah kesempatan dan peluang. Ini dimotivasi dan dikasih inovasi bagaimana menghadapi tantangan-tantangan maka bukan tabiatnya yang dihomogenkan menjadi seorang yang mutakin, itu orang mukmin itu menjadi tertutup, menjadi sulit bagi mereka. Yang berikutnya,
kita harus melihat bahwa background seseorang ini harus menjadi sebuah prioritas di dalam pendidikan, menyampaikan konsep-konsep Al-Quran itu. Ada daya dukung keluarga. Begitu daya dukung keluarga, kita harus lihat background ekonomi keluarga. Dari kalangan kelas ekonomi yang kekurangan, the have atau the have not, yang berkecukupan atau berkekurangan. Harus dilihat, beda pasti dalam membangun sebuah peradaban, status sosial. Dari kalangan rakyat jelata di bawah, atau daripada kalangan kaum terdidik, itu sudah berbeda. Pendidikan tamatan SD, SMP, SMA sampai dengan perguruan tinggi itu pasti beda. Untuk menyampaikan isi konsep Al-Quran itu tidak bisa disamaratakan. Yang saya sedih, sering sekali membalik karena sudah pakai jenggot, dia bisa ngomong Arab sedikit gitu. Padahal hanya tamatan SMA. Terus memberikan ceramah di dalam kampus yang diceramai adalah profesor-profesor, doktor-doktor. Seakan-akan dia hebat. Dan masih anak muda lagi. Ini untuk saya memprihatinkan. Jadi akhirnya bukan Islamnya yang akan menjadi perhatian, akan tetapi dia menjadi tontonan, bukan jadi tuntunan. Ini kurang didikku namanya. Belum lagi background budaya. Itu juga harus dilihat. Kita tahu ada budaya-budaya tertentu, misalnya Minangkabau. Di sana dominansi pada pihak ibu, bukan pada pihak ayah. Dan itu kultur yang sudah berjalan ratusan tahun, bahkan mungkin ribuan tahun. Dan ini harus diperhatikan di dalam menyampaikan kebenaran konsepsi. Kalau tidak begitu akan terjadi benturan nilai. Apalagi yang terakhir adalah politik negara. Pada negara-negara komunis, misalnya Cina, Rusia, Kuba, Korea Utara, memang agak sulit untuk mengembangkan isi Al-Quran. Hanya untuk melaksanakan sholat atau peribadatan formal saja dibatasi, karena itu dianggap menjadi candu dan mengurangi produktivitas seseorang, karena akan dihabiskan waktunya hanya untuk peribadatan. Yang kedua, mungkin ada politik kekuasaan monarki absolut. Misalnya Saudi Arabia, Brunei Darussalam, dan hampir semua kekhalifan Islam atau kesultanan Islam, apa Utsmaniyah, Fatimiyah, Ottoman, Seljuk, Umayyah, Abbasiyah, Mamluk, Mughal, dan sebagainya, hampir seluruhnya kekuasaannya adalah monarki absolut. Artinya, kekuasaan ekonomi, agama, budaya, pengetahuan itu di tangan raja. Itu juga tidak bisa mengembangkan
Jadi rakyat hanya menjalankan apa yang sudah diseleksi oleh kerajaan. Dan Anda sekarang contohnya di Saudi Arabia, mengapa tidak bisa maju? Karena rakyatnya tidak berperan untuk membongkar Al-Quran. Bahkan pendakwah-pendakwah, imam-imam masjid, apakah Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, nggak bisa dia mengembangkan Al-Quran dengan bebas karena ada kontrol yang ketat. Di situ kekeliruan sehingga Islam akhirnya bukan menjadi rahmatan lil alamin, akan tetapi membatasi kebebasan orang untuk berpikir, berbuat dengan nilai-nilai Qur'ani yang ada di dalamnya karena terkontrol oleh kerajaan. Nah, pada negara demokrasi kerakyatan, termasuk Indonesia, itu ada kebebasan Anda berpendapat. Setiap orang boleh berpendapat. Sehingga bisa mengembangkan nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran itu tadi. Bukan kemudian berkiblat ke Saudi Arabia. Berkiblat kepada ulama-ulama zaman baheula. Jadilah kalian menjadi ulama-ulama masa kini. Karena fasilitas dan pengetahuan dengan itu sudah berkembang. Dan Anda berada di dalam sebuah negara yang membolehkan kebebasan untuk berpendapat. Mudah-mudahan dengan sekelumit uraian saya ini, maka Islam bukan ajaran dengan banyak larangan, tapi justru Islam adalah sebuah ajakan kebebasan untuk berbuat seluas-luasnya dengan etika moral Al-Quranul Karim. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.